Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya akan mengulas di dunia gadget ya. Dan ini memang lebih ke pengalaman pribadi, dimana sesuai dengan judul, apabila Anda memiliki laptop yang udah lama, terutama ataupun baru beli. Bagi yang menggunakan laptop lama, mungkin yang belum pernah tahu juga bisa sekaligus subscribe channel ini jika memang dirasakan bermanfaat ya. Karena saya akan mengulas kalau laptop lama performanya mungkin terasa kok nggak seperti dulu lagi, gimana cara membuat kinerjanya lebih enteng. Nah, kemudian untuk laptop baru ini kejadiannya adalah Anda membeli laptop baru, udah beli oke, kemudian Anda pakai 1 minggu ada update, apalagi dari Windows-nya update, nah akan terasa loh kok semakin berat. Nah itu yang saya akan coba ulas kali ini, bagaimana untuk membuat istilahnya ngeboost, speed up laptop Anda. Yuk langsung saja. Oke guys, langsung saja saya akan memperlihatkan. Ini saya perlihatkan untuk yang di Vaio dahulu ya. Pertama kita munculkan Task Manager dulu dengan tahan Ctrl Shift Escape seperti ini ya. Ini bisa dilihat sama-sama ya. Nanti akan saya lihatkan waktu mematikan laptop dan menyalakan bootingnya berapa lama. Yang pertama, ini dalam kondisi jalan seperti ini, kita bisa lihat sama-sama aplikasi yang bekerja berapa, CPU, memori, disknya yang jalan bagaimana. Sekarang ini, setelah itu masuk ke performance. Dari sini kita bisa lihat sama-sama kinerjanya bagaimana. Ini memori untuk RAM-nya sendiri ya, ini memori RAM-nya sendiri. Saya mau sharing aja, beli baru, sama halnya kayak yang nanti di Asus. Beli baru, memori waktu itu Sony cuma 2 GB. Kita bisa lihat sini sama-sama. Ini aja udah 2,9 pemakaian RAM-nya dengan aplikasi yang segini banyak yang jalan ya. Itu 2 GB, pantas saja waktu beli baru laptop Anda terasa lemot setelah ditambahin aplikasi macam-macam bla bla bla. Ini penyebabnya. Memori RAM-nya KO. Pertama yang harus Anda lakukan supaya meringankan adalah di startup. Startup ini akan banyak aplikasi-aplikasi yang akan berjalan atau running pada saat start awal. Cari yang high, kayak gini-gini high. Tapi lihat dulu yang sekiranya penting, memang kebutuhan dari laptopnya sendiri seperti Intel, jangan di disable ya. Misalkan contoh Skype, misalkan contoh ini harusnya misalkan enable, saya disable. Jadi aplikasi-aplikasi mana yang sekiranya tidak harus langsung enable, itu harus Anda disable ya. Tips nomor 2 adalah masuk ke setting. Nah ini kebetulan saya udah buka. Masuk ke setting, cari apps, aplikasi ya. Bisa jadi ada aplikasi-aplikasi yang bikin berat. Uninstall aplikasi yang Anda tidak butuhkan. Dari aplikasi sudah, kemudian power. Nah, power option ini yang juga perlu Anda perhatikan ya. Baterai itu klik kanan, power option. Ya. Contoh masuk sini. Itu pilihlah high performance. Ya, pilih yang high performance, tapi indikasinya ya bakalan boros baterai ya. Kemudian kalau mau balance ya silakan balance. Kemudian habis itu change plan settingnya. Kemudian yang advance power setting. Nah kalau high performance ini on baterainya itu untuk hard disknya itu awalnya 10, saya bikin 1. Contoh saya yang balance belum tak utak-atik. Nah yang balance ini jadi saya buat 1 aja. Kemudian mencari prosesor power management, minimum processor state ini udah tak bikin 5 ya. Kemudian maksimum
ini dibikin 100 ya. Kalau sudah, klik apply. Oke, dari power option uninstall sudah. Jadi nomor 3. Nomor 4 itu yang terpenting. Ini pasti laptop lama akan banyak file sampah. Oke, caranya tombol Windows plus R ya. Pertama kita masukkan di sini. Ini udah yang opsi kedua. Yang pertama adalah temp, kemudian klik OK. Nah, muncul file-file sampah seperti ini. Klik A, Shift Del, kita hapus semua. Ini karena sudah saya sering bersihkan, jadi file-file sampahnya nggak banyak. Biasanya kalau laptop Anda lama nggak pernah Anda bersihkan, ya cukup banyak. Balik lagi, yang ini tadi temp tadi untuk run, yang tempnya sudah, depannya kasih persen, belakang juga persen, temp persen ya. Nah, muncul lagi. Ini all semua, hapus, Shift Del, das. Kemudian yang selanjutnya Windows R lagi. Kemudian ketik prefetch, prefetch ya. Karena ini sudah pernah saya bersihkan ya, nggak terlalu muncul banyak. Jika muncul banyak, tetap sama, Ctrl A, kemudian Shift Del. Oke, selanjutnya adalah bersihkan file-file sampah yang di recycle bin, di tong sampah ya. Di tong sampah Anda perlu bersihkan. Misalkan ini numpuk banyak file-file sampahnya, hapus aja. Jadi yang mengetahui kan Anda sendiri yang punya file ya, hapus aja. Oke. Nah, solusi yang terakhir adalah upgrade. Upgrade dari memori RAM-nya. Kayak ini saya upgrade ke tambahan 2 GB menjadi total 4 GB ya. Kemudian hard disk ini kalau bisa jangan yang 100%. Nah, saya sisipkan seperti yang cuplikan berikut yang terjadi di Asus. Setelah update Windows, sepertinya perlu upgrade atau nambah memori RAM. Ini tanpa pemakaian apa-apa aja memorinya kepake segini, makanya jadi berat. Padahal udah tak clean semua, kan RAM-nya bawaan 4 GB, kepakainya 3,1. berat banget kalau mau upgrade tambahan RAM lagi. Dimana masih laptop baru terjadi hal seperti ini. Nah, saya akan setelah ini akan saya perlihatkan dia kan tadi disknya itu full terus 100%, lemotnya luar biasa, bahkan jauh lebih lemot dibandingkan Vaio yang i3 ini. Jadi ini saya akan perlihatkan, matikan laptopnya, testing untuk shutdown berapa lama. Karena yang Asus itu yang i5 shutdown dan menyalakan itu jauh lebih lama dibandingkan i3 via Vaio. Oke, kita lihat countdown. Nah, sekarang saya akan perlihatkan yang di VivoBook. Ini sih benernya udah upgrade, jadinya nggak kelihatan yang sebelumnya ya. Saya nyalakan biar cepat nanti. Cepet banget ini asli cepet banget. Nyalanya on untuk on pertama aja bootingnya cepet banget setelah upgrade. Apa yang saya upgrade di sini? Nah, caranya Ctrl Shift Escape. Bandingkan dengan video yang tadi, memori atau disknya yang disknya ini
itu 100%, gak kuat sekali. Ini buka kayak gini udah ringan banget, ini ngebut banget nih laptop udahan. Apa yang saya upgrade? Pertama, memori itu awalnya cuma 4 GB. Nah, waktu kemarin bisa dilihat juga ininya udah 3, lebih. Kemudian disknya, nah sekarang 0. Kemarin 100. Ini dia yang menambahkan, dia lebih cepat. SSD. Kita menambahkan upgrade SSD. Di VivoBook bagusnya dia ada slot untuk jadi nggak perlu mencopot HDD-nya. HDD udah 1 tera, kita tambahkan SSD yang 250. Jadi penambahan upgrade-nya RAM dan SSD. Paling tidak Anda harus menyiapkan ya budget ya yang Kingston dengan speednya dia sampai 1 GB. Nah, harga itu akan menentukan dari kemampuan itu. Kemudian RAM-nya pakai LDDR4. Budget yang perlu Anda keluarkan kurang lebih sekitar 1.750.000, tergantung di tempat Anda membeli ya. Bisa beda-beda Pak harga ya. Nah, itu tadi sekedar sharing dari saya terkait untuk upgrade performa. Oke, itu tadi dari tips sekilas pengalaman pribadi saya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik di dunia otomotif maupun gadget. Gadget akan ada tambahan lagi nanti beberapa. Kemarin ada request Bang minta di compare Mi 10 sama Huawei P30. Oke, nanti saya akan bikinkan konsep yang tepat bagaimana. Oke, sampai jumpa and bye-bye.